Pada episode kali ini kita membahas tentang dataset perceraian. Sumber data disediakan dalam deskripsi episode. Saat mempersiapkan materi ini, saya memperhatikan bahwa dalam publikasi, sebagian besar statistik perceraian diberikan untuk 1.000 penduduk. Anda sekarang dapat melihat contoh bagan dengan data tersebut di layar. Data yang diberikan dengan cara ini tidak menambah banyak. Mungkin hal itu pernah masuk akal ketika hampir semua orang dewasa menikah pada dekade ketiga kehidupan mereka. Saat ini, hal ini tidak lagi berfungsi karena beberapa alasan. Jumlah hubungan informal meningkat, rata-rata usia menikah meningkat, dan populasi dunia mulai menurun. Jadi jumlah pernikahan menurun. Jika kita membandingkan jumlah perceraian per 1.000 penduduk di lingkungan seperti itu, kita akan melihat bahwa statistik ini telah menurun selama beberapa tahun di banyak negara, misalnya Amerika Serikat, Prancis, atau Jepang. Namun, saya ulangi, hal ini tidak mencerminkan skala fenomena yang terjadi. Kami harus selalu melihat angka secara kritis, dan ini adalah contohnya. Silakan lihat betapa cepatnya jumlah pernikahan menurun. Fenomena ini mencakup seluruh dunia, negara-negara miskin dan kaya. Lonjakan sementara terjadi di beberapa negara, misalnya Tiongkok dan Rusia. Namun dalam dua kasus ini, sebagian besar pernikahan akan berakhir dengan perceraian. Fenomena penurunan jumlah perkawinan per 1.000 penduduk lebih terlihat dalam jangka panjang. Gambaran sebenarnya diberikan oleh informasi jumlah perceraian yang diberikan untuk 1.000 perkawinan. Sulit untuk mendapatkan data seperti itu, tetapi kami akan menyajikannya kepada Anda hari ini. Untuk Amerika, kami mempunyai grafik menarik yang menunjukkan persentase pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Bagan ini sangat informatif. Garis berwarna menggambarkan pernikahan yang berakhir pada dekade berbeda di abad ke-20. Garis biru laut, pernikahan berakhir pada tahun 1950-an. Hijau, 60-an. Coklat, 70-an. Biru muda, tahun 80-an. Merah muda, tahun 90-an. Usia perkawinan yang dihitung sejak perkawinan diberikan pada skala yang lebih rendah. Pada sumbu vertikal, persentase perceraian. Anda dapat membaca banyak informasi dari bagan ini, tetapi ada dua hal yang menarik perhatian saya. Pernikahan di Amerika yang dilakukan pada tahun 1950-an 2 kali lebih tahan lama dibandingkan pernikahan yang dilakukan pada dekade-dekade berikutnya. Perkawinan yang paling lemah terbentuk pada tahun 1970-an. Setiap detiknya tidak bertahan lebih dari 25 tahun. Dan sekarang observasi kedua. Sejak dekade berikutnya, yakni sejak tahun 1980-an, angka perceraian di kalangan pasangan suami istri sedikit menurun. Silakan bandingkan garis coklat dan biru muda. Tingkat perceraian tetap sama sampai sekitar tahun ke-8 pernikahan, namun kemudian sedikit menurun. Dekade berikutnya, tahun 1990-an, tampaknya melanjutkan tren ini. Hingga sekitar tahun ke-5 setelah menikah, tingkat perceraian masih sama dengan pernikahan yang dilakukan pada tahun 1980-an dan 1970-an, namun kemudian angka tersebut sedikit menurun. Kita dapat berbicara tentang tren penurunan. Meskipun tren ini lebih lemah dibandingkan tren peningkatan yang terjadi antara tahun 1950-an dan 1970-an yang mendorong angka perceraian ke tingkat tertinggi dalam sejarah AS. Dalam contoh ini kita melihat bahwa untuk setiap aksi ada reaksi. Ini adalah fenomena fisik, dan dalam kaitannya dengan masyarakat, ini lebih bersifat cybernetik. Pelaku pasar saham berpengalaman tahu bahwa tidak ada pohon yang tumbuh setinggi langit. Sekarang, saya akan menunjukkan fakta menarik. Bagian anak yang dikandung oleh ibu tunggal. Chili dan Meksiko jelas mendominasi sampel kecil ini. Di Jepang, jarang sekali ada ibu tunggal yang mempunyai anak. Di sini kita melihat tren peningkatan di seluruh dunia. Jika terus berlanjut, peran pria akan berkurang menjadi donor sperma. Tapi mari kita ingat hukum ketiga Newton tentang gerak, untuk setiap aksi ada reaksi. Di Wikipedia, Anda dapat menemukan ringkasan statistik perceraian di sekitar 100 negara di dunia. Harap dicatat bahwa ini adalah separuh dari negara-negara di dunia, bukan semua negara. Seperti yang saya sebutkan di awal, kami tidak tertarik pada kolom harga minyak mentah, hanya kolom rasio persen. Dalam tabel ini,
Negara-negara diurutkan dari negara-negara yang pernikahannya paling permanen. Tidak ada data untuk Tunisia dan Uruguay. Namun kita tahu bahwa Uruguay adalah negara paling liberal di Amerika Selatan. Saya akan mulai dengan negara yang tidak ada dalam daftar ini, karena tidak ada perceraian di sana berdasarkan hukum yang berlaku. Ini adalah Filipina. India dalam tabel ini adalah negara dengan pernikahan terkuat di dunia. 1.400.000.000 orang hidup dalam keluarga yang kuat. Hanya 1 dari 100 pernikahan yang putus. Dan inilah fakta menarik. Dalam agama Hindu, pernikahan adalah sebuah sakramen. Barangkali statistik yang disajikan membuktikan bahwa agama mendapat perhatian serius dari para pemeluknya. Apa yang Anda pikirkan? Tulis komen. Vietnam berada di peringkat kedua dunia. Ini adalah negara yang mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Dan hanya 1 dari 7 pernikahan yang berakhir dengan perceraian. Peningkatan kekayaan seringkali melemahkan ikatan sosial. Hal ini tidak terjadi di sini. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah tentara terbesar di dunia bertanggung jawab atas data ini? Anda tidak salah dengar. Vietnam memiliki pasukan lebih dari 5 juta tentara, lebih dari 800.000 diantaranya aktif. Sisanya adalah tentara cadangan yang mengingat peperangan sesungguhnya di tahun 1970-an. Statistik yang diterbitkan Forbes menunjukkan bahwa tentara profesional merupakan kelompok pekerjaan dengan tingkat perceraian yang rendah. Mengapa kamu berpikir, apakah mereka setia, siap berkorban, atau mungkin tahan terhadap rasa sakit, atau siap menetralisir ancaman? Tautan dalam deskripsi video. Saya melihat Irlandia cukup tinggi di klasemen. Di sini tampaknya tradisi bertanggung jawab atas rendahnya angka perceraian sekitar 15% hingga sekitar 30 tahun yang lalu. Peraturan di Irlandia adalah tidak mempekerjakan perempuan di luar bisnis keluarga yang dijalankan oleh keluarga mereka. Studi menunjukkan bahwa lebih dari separuh perceraian di Afrika diprakarsai oleh perempuan yang bekerja di luar rumah. Dan kelompok profesional perempuan di AS yang paling berisiko mengalami perceraian adalah sekretaris. Mari kita lihat negara lain. Saya akui bahwa saya tidak melihat adanya pola khusus di kelompok negara dengan jumlah perceraian kurang dari 15% pernikahan. Ada negara kontinental, Tajikistan, Uzbekistan, tetapi ada juga negara kepulauan, Malta, dan Seychelles. Lihatlah Jepang, masyarakat hiperkonservatif. 35% perceraian pada tahun 2019. Korup Eropa Barat Jerman, Inggris, sekitar 40,50%. Namun di bawah rata-rata Uni Eropa yang pada tahun 2017 sebesar 45%. Hari ini jumlahnya akan lebih dari 50%. Harap dicatat bahwa Tiongkok, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, kekuatan ekonomi utama dunia, memiliki angka yang sama, 45% untuk tahun 2017-2020. Hari ini akan mendekati 50%. Semakin mendekati akhir tabel, maka semakin banyak negara Skandinavia, namun hal ini bukanlah sebuah kejutan. Yang melengkapi peloton adalah Ukraina dan Rusia dengan masing-masing 74% dan 79% pernikahan berakhir dengan perceraian, dan Luxembourg, Spanyol, dan Portugal dengan masing-masing 79%, 84%, dan 94% pernikahan berakhir dengan perceraian. Statistik di negara-negara terakhir ini begitu kuat sehingga dalam kasus mereka, menikah saja sudah menimbulkan masalah. Mengemudi melawan kemacetan di jalan raya mungkin lebih berhasil daripada menikah di semenanjung Iberia atau sebelah timur Sungai Bak. Angka-angka ini sangatlah signifikan. Jadi, saya memutuskan untuk melihatnya dan menemukan penelitian berdasarkan data Eurostat yang memberikan data yang sedikit berbeda untuk tahun 2021. Ukraina 57%, Spanyol 59%, Portugal 60%, Rusia 62%, Luxembourg 72%. Sedikit lebih lembut, onong-onong. Dalam penelitian yang sama saya menemukan konfirmasi tentang penyimpangan tren jumlah perceraian dalam beberapa dekade yang saya sebutkan sebelumnya untuk Amerika Serikat. Data dari Eurostat menunjukkan bahwa antara tahun 2010 dan 2021, tingkat perceraian meningkat di 19 negara, tidak berubah di 2 negara, dan menurun di 16 negara.
Rata-rata kenaikannya sebesar 9% dan rata-rata penurunannya sebesar 11%. Tingkat perceraian mengalami peningkatan tercepat dalam dekade terakhir di Italia, sebesar 31%, dan di Finlandia, sebesar 17%. Penurunan angka perceraian yang paling cepat terjadi di Hongaria, yaitu sebesar 42%, dan di Republik Ceko, sebesar 20%. Jika ada yang mencari hubungan antara persentase perkawinan yang berakhir dengan perceraian dengan religiusitas masyarakat, contoh di atas menunjukkan bahwa tidak ada hubungan seperti itu. Silakan lihat, Katolik Italia, tingkat perceraian tertinggi di Eropa. Hongaria yang setengah ateis, penurunan perceraian terbesar di Eropa. 2/3 dari Finlandia adalah penganut Lutheran, kedua dalam hal peningkatan angka perceraian. 2/3 Republik Ceko yang tristik mengalami penurunan angka perceraian kedua. Data menunjukkan bahwa persentase pernikahan yang berakhir dengan perceraian di negara-negara Muslim berkisar antara 15% di Iran hingga 42% di Kuwait. Meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan negara-negara pasca Kristen. Angka ini tidak menunjukkan adanya faktor absolut yang menghambat jumlah perceraian. Laporan Forbes membenarkan pengamatan kami, yang menyatakan bahwa ateis dan Protestan di AS memiliki tingkat perceraian yang sama, dan bahkan umat Hindu mempunyai tingkat perceraian terendah, bukan karena agama, tapi karena budaya. Misalnya, negara tetangga India, Sri Lanka, seperti India, memiliki tingkat perceraian yang sangat rendah, yaitu sekitar 1%, namun agama Buddha, bukan Hindu, yang mendominasi di sana. Dan ini tidak berarti bahwa agama Buddha berkontribusi pada kelanggengan pernikahan. Misalnya, di Mongolia, separuh penduduknya beragama Buddha dan tingkat perceraian mendekati rata-rata dunia. Dapat dilihat bahwa jika ada faktor yang mengurangi angka perceraian, faktor tersebut lebih merupakan pola budaya yang sampai batas tertentu terlihat di negara-negara Turki, Persia, Afrika, India, Arab, dan kepulauan. Komponen agama memainkan peran yang lebih kecil di sini. Jika hal tersebut memang berperan, maka hal tersebut berada dalam perspektif individu dan tidak dapat ditangkap dalam studi terhadap kelompok sosial yang besar. Dalam episode ini, kami hanya melihat data sosiologis dengan tingkat umum yang tinggi.